Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Samuel Namora. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai materi yang telah saya pelajari dan saya rangkum mengenai compounding and additives on polymer. Polymer compounding sendiri itu merupakan langkah penting dalam proses manufaktur polimer karena memungkinkan modifikasi bahan plastik mentah dengan aditif sehingga mencapai persyaratan warna, sifat, dan kinerja tertentu eh, suatu polimer. Dan tujuan utama dari compounding sendiri yaitu meningkatkan sifat mekanik, thermal, estetika, dan fungsional dari bahan polimer. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan pemicu, jadi faktor penting dalam compounding polymer itu sendiri ada 3 ya. Jadi pertama itu proses, kedua itu properties dari polymer, dan juga structure dari polymer itu juga. Nah, gambar di samping ini juga merupakan tetrahedron material science, di mana kita harus memahami ini saat menjadi seorang material engineer. Dengan kita berpikir mengenai suatu produk, jadi kita mengharapkan performance yang maksimal seperti itu. Oleh karena itu kita harus penting untuk mengetahui aspek-aspek apa saja jika kita melihat dari tetrahedron material science ini. Selanjutnya saya akan membahas mengenai equipment sama tekniknya. Nah, di nomor satu ini terdapat yang seperti balok-balok itu adalah resin ya. Resin, kemudian itu ada fillers, ada plasticizer, additive itu semua yang 2 sampai 4 ini merupakan additives-nya. Seperti itu. Nomor satu itu resin itu base materialnya, biasa ada PVC, PU, PP, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, nanti fillers yang kita tambahkan ini mungkin bisa lebih dari 50% ataupun sesuai dengan standar. Seperti itu. Jadi kita akan pertama-tama akan campurkan semua ya dari base materialnya si resin, plasticizer, semua yang dibutuhkan ke dalam mixing bowl. Di sini kita menggunakan namanya Z-blade knider seperti itu. Tapi uh, kalau misalnya ada banyak lain itu nggak menggunakan Z-blade juga bisa karena pada dasarnya itu Z-blade ini memutar menghasilkan gesekan terhadap polimer sehingga uh, yang membuat yang membuat mereka mix itu adalah panasnya gitu, bukan karena friksi, tapi friksi menghasilkan panas dan panas yang dibutuhkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya bahan yang dicampurkan langsung dimasukkan ke dalam mixing bowl kemudian dipindahkan ke extruder kayak gitu. Nah, dalam extruder nanti akan ke barel, rotating screw, habis itu ntar jadi nanti di extrude keluar gitu. Jadi pas waktu itu dia masih dalam bentuk molten ya, molten polimer. Nah, polimer yang akan keluar dari extruder ini nanti dia akan di quench dengan air seperti itu, di cooling. Kemudian nanti akan di-cut sesuai dengan uh, size kebutuhannya seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas juga mengenai processing kriteria. Jadi, pendistribusian fillers ini atau additive ideal matrix secara disperse itu ada 3 dispersi, yakni ada dispersi secara seragam, uniform, random, dan clumped. Clumped itu dia jadi kayak berkumpul satu sama lain. Nah, dan juga kita juga harus paham mengenai reologi dari suatu polimer juga kayak gitu. Sebagaimana kita tahu kan ada 3 tipe yakni pseudoplastik, di mana viskositasnya itu cenderung menurun saat si rate-nya meningkat. Nah, itu nanti pas waktu dimasukkan ke mixing bowl, jadi kita harus mengetahui kira-kira new fluids ini jenis-jenisnya apa. Saya akan jelaskan mengenai tadi aditif-aditif itu ada banyak sekali macamnya ya. Yang pertama tadi ada fillers, yaitu pengisi, sehingga itu biasanya ya untuk menambahkan atau memodifikasi sifat mekanik kayak gitu. Dan juga fillers ini juga ada banyak macam ya. Ada inorganic, organic. Organic itu ya berarti ya dari bahan-bahan alam, contohnya seperti carbon black, arang, atau enggak mungkin dari beras. Beras itu bisa juga. Selanjutnya kalau misalnya inorganik banyak ya seperti silika, kalsium karbonat, dan fiberglass juga termasuk yang inorganik. Selanjutnya ada reinforcement.
Ini merupakan, penguat ya, jadi ya kurang lebih mirip, tapi ini, dia itu lebih cenderung untuk meningkatkan kekuatan si polimer tersebut, kayak gitu. Rata-rata ini dari fiber ya, jadi contoh kayak fiberglass, carbon fiber itu merupakan reinforcement, dia memperkuat si polimer tersebut. Makanya kadang-kadang kalau di mobil itu ada spoiler, kan dia terbuat dari carbon fiber, karena satu ringan dan juga dia sangat kuat kalau misalnya dia diterpa angin, downforce yang sangat tinggi seperti itu. Nah, plasticizer di sini juga ada, plasticizer mungkin nanti di slide-slide berikutnya. Nah, ini tadi ya fillers, terus, reinforcement. Nah, efek dari fillers ini itu dapat meningkatkan dan memodifikasi mechanical properties si polimer tersebut. Nah, ini adalah plasticizer. Jadi plasticizer ini membuat, suatu material menjadi lebih soft dan elastis gitu, kebalikannya dari filler. Jadi kita memodifikasi yang awalnya keras, dia jadi lebih mudah untuk, terdeformasi karena si plasticizer ini akan menurunkan temperatur gelas yang membuat material ini bisa melewati TG-nya gitu. Jadi dia bisa, berwujud rubber ya, elastis pada temperatur atau suhu suhu kamar, temperatur yang lebih rendah. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin memasukkan plasticizer, kita juga harus, memahami mengenai, teori-teorinya dulu, gitu. Jadi sebenarnya ada 2 teori dan, kedua ini pengaplikasiannya beda terhadap suatu, proses manufaktur ya. Jadi kalau misalnya untuk lubricity ini jadi si plasticizer itu dia, berperan sebagai pelumas, gitu. Pelumas antara rantai-rantai yang ada di dalam suatu polimer, seperti itu. Dia jadi kan interaksinya, karena nanti si rantai ini jadi lebih mudah dan, lebih gampang mengalami slip. Jadi kalau misalnya dia si rantainya slip, jadi dia bergeraknya lebih mudah ya. Jadi, eee eee, meningkatkan elongasi, fleksibilitas, dan kelembutan dari suatu polimer. Selanjutnya ada juga teori free volume. Nah, kalau teori free volume ini si plasticizer berperan sebagai kayak pemisah gitu, karena ukuran yang lebih besar dari rantai polimer sehingga dia memberikan jarak antar rantai sehingga meningkatkan free volume. Sebagaimana kita tahu kalau free volume meningkat maka polimer juga lebih mudah untuk bergerak. Kayak gitu. Nah, kenapa kita ada 2 teori ini? Karena teori yang pertama itu, lebih baik lubricity itu lebih baik pada molekul plasticizer yang lebih kecil, sehingga harganya lebih murah. Contohnya seperti DINP, terus ada adipic acid polyester. Selanjutnya untuk teori free volume, ini cocok untuk molekul plasticizer yang harganya lebih mahal dan dia ukuran molekulnya lebih besar seperti SBO, DOTP, seperti itu. Nah, untuk, pemilihan lifetime juga, jadi eee, si waktu singkat, kalau misalnya si polimer ini digunakan untuk dalam waktu singkat, cocoknya misalnya di bawah 10 tahun seperti itu ya. Ini lebih cocok untuk menggunakan lubrikan, karena molekulnya lebih kecil sehingga nanti lebih mudah keluar dari materialnya. Tapi kalau misalnya kita membutuhkan penggunaan polimer ini untuk waktu panjang ya, mungkin lebih dari 10 atau sekitar 20 tahun itu lebih cocok free volume. Kenapa? Karena dia lebih besar sehingga si plasticizer ini sulit untuk keluar dari suatu polimer. Makanya si free volume ini, cost of production-nya lebih mahal. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan pasarnya, kayak gitu. Selanjutnya, ada lagi stabilizer dan antioxidant. Jadi, stabilizer ini dia bertindak sebagai agen pelindung ya. Dia jadi menetralisir radikal bebas sehingga mencegah dari, memulainya reaksi degradasi. Nah, kalau misalnya kita lihat ini yang seperti ini, itu merupakan metallic stearate, itu digunakan untuk memisahkan logam dan polimer karena strukturnya merupakan lipid bilayer. Kalau misalnya kita belajar biologi mirip ya. Nah,
Membran sel ini itu terdiri atas ada kepala yang polar dan ekor. Jadi si kepala polar ini yang merupakan yang metaliknya. Dia mencegah interaksi antar logam dan polimer. Dalam compounding ini, heat stabilizer seperti kalsium zinc stearate itu digunakan untuk mengatasi interaksi logam sehingga polimer menyerap panas lebih dari suatu environment atau lingkungan. Nah, jadi itu tadi. Dan kalau misalnya antioksidan itu sebaliknya. Dia menghentikan reaksi berantai, stop, disebabkan oleh oksidasi, jadi menghambat laju degradasi suatu polimer. Nah, kita bisa lihat ini cycle-nya ya. Cycle 1, kita bisa lihat nih sebelah kanan yang warna biru ini cycle 1 dan cycle 2. Both of the cycle, kedua cycle ini sebenarnya sama mencegah deformasi. Dia itu jadi menggunakan phenolic antioksidan yang nanti akan berikatan dengan oksigen membentuk senyawa ROO ini. Nah, tadi agak nanti senyawa radikal juga berikatan sama dua kakao. Nah, ini kan nanti akan berikatan dengan sebuah polimer tidak jadi radikal. Nah, namanya RH yang pada saat ini ya itu dia masih dapat membentuk radikal karena pasti kedua itu otomatis ini. Nah, kesini nih nanti dia ditambahkan lagi oksigen lagi. Namun dengan proses yang berbeda, kalau kedua itu akan membentuk senyawa inaktif dari selisih RH. Oke. Kalau misalnya ini aditif untuk memodifikasi dari STK itu pertama itu ada kalau dengan STK2 tapi mungkin bisa karena kita pengaruh sama kan kegelapan suatu apa namanya suatu warna gitu. Nah, pigmen ini sendiri itu ada dua ya ada memang organik itu dia lebih modern dan based yang paling digunakan untuk make ini organik atau yang menggunakan metal oxide kayak gitu. Kalau kita lihat di atas jadi penggunaan untuk benda yang terpapar udara panas atau berkepanjangan, contohnya seperti kendaraan transportasi seperti itu. Nah, itu tuh pasti dia suka terpapar oleh sinar matahari atau sinar UV. Nah, makanya kita sebagai manufaktur tuh lebih baik untuk menggunakan yang inorganik seperti itu. Yang tadi yang berbahan baku metal oxide karena dia itu tahan terhadap suhu yang relatif tinggi dibandingkan dengan organic pigments. Tapi dengan harga yang lebih murah dan juga menghasilkan warna yang vibrant seperti itu. Nah, ini untuk mixing mekanismenya. Itu ada coating, ada master batch, dan juga penambahan aditifnya juga harus kita perhatikan. Seperti itu. Nah, ini adalah flame retardance. Jadi, terus menghentikan degradasi terjadi pada polimer karena api, karena material yang sudah diberikan campuran aditif, itu pas dia dikasih heat, dia bakalan mengalami thermal decomposition, dan nanti menghasilkan formasi atau cacat defect pada suatu material yang akan mendeposit gitu. Oleh karena itu kita harus mengetahui ini ya elemen ignition, yaitu terdiri dari oksigen, heat, sama fuel. Nah, jadi kita harus mengeliminasi salah satu di antaranya. Nah, ini yang bawah ini itu merupakan retardance gitu. Jadi untuk mencegah si polimer ini terjadi degradasi karena api. Pertama ada halogenated, itu berbasis klorin, tapi mungkin yang paling terkenal itu juga paling sering dipakai itu bromin. Contohnya itu ada TPBPA, HBCD, sama PBDES. Nah, juga yang inorganik. Inorganik ini dia dia digunakan secara independen,
yaitu aluminium hidroksida, atau juga bisa digunakan magnesium. Nah, senyawa ini nanti bisa mengganggu proses pembakaran melalui nanti dia melepas semacam uap air gitu. Nah, uap air ini bertindak sebagai inert. Jadi dia melapiskan karbon sehingga pelapisan energi itu nanti berkurang, apinya menyebarnya kurang. Nah, selanjutnya ada juga nitrogen containing film retardants. Ini berbasis nitrogen, seperti itu. Ini ya intinya semuanya ini sama, dia mencegah laju pembakaran suatu polimer. Nah, di sini juga ada fosforus yang mengandung fosfor, ya. Ada juga yang organik dan anorganik, dan ada other retardants yang belum sempat saya sebutkan. Nah, jadi gimana sih nanti kita akan memilih? Pastikan polimer yang mungkin cukup terpapar oleh di industri-industri, contohnya kan bahaya kalau misalnya polimer tersebut bisa terbakar dan mengalami degradasi. Oleh karena itu kita juga harus tahu material polimer ini kira-kira suitable sama retardants yang mana, kayak gitu. Nah, ini merupakan agen nukleasi atau nucleation agent. Ini dia berperan sebagai titik awal pembentukan struktur kristal dalam polimer sehingga memperbanyak inti nukleasi dan mengurangi ukuran dari spheroids. Kita lihatnya. Nah, kalau bisa di non-nucleated itu dia tidak ada crystallization. Nah, tiba-tiba dia menongol seperti ini. Nah, tapi nanti dia sekatnya jadi dikit. Nah, sedangkan kalau misalnya pada agen nukleasi, nanti dia dari awal tuh dia udah menyebutkan bibit-bibit seperti itu. Bibit-bibit mencegah akumulasi langsung keluar. Nah, pada agen nukleasi ini contoh misalnya barang-barang elektronik itu kan suka banget kalau di PC atau laptop kita ya. Kan misalnya PCB-nya itu atau motherboard-nya pasti dia terbuat dari polimer. Nah, pasti suka tuh nempel debu dan itu bahaya sekali. Karena itu juga sirkuit listrik ya. Kalau misalnya dia overheat karena penumpukan debu, nanti komponennya jadi lebih cepat rusak. Oleh karena itu kita harus memberikan agen nukleasi pada polimer tersebut sehingga mencegah akumulasi muatan listrik statis yang akan membuat debu menempel seperti itu. Nah, selain nucleating agents ada juga antistatic agents, tapi dia mungkin prinsipnya berbeda. Contohnya seperti di slide yang samping. Nah, pada slide ini itu antistatic agent nanti kan akan ditambahkan ke dalam sistem. Nah, sehingga nanti dia mampu bermigrasi lewat permukaan plastik. Ion positif ini nanti bermigrasi dari permukaan terus mengikat semua lingkungan yang mampu membentuk semacam barrier sehingga dia menolak ion negatif. Nah, antistatic agents ini dia membuat ion positif lain dan plastik juga akan memiliki ion positif sehingga nanti terjadi gaya tolak menolak antara keduanya sehingga plastik tidak akan terikat atau satu sama lain seperti itu. Dia juga penggunanya sama ya untuk industri-industri yang polimernya itu rawan akan terakumulasi debu karena berbahaya. Nah, untuk pertanyaan terakhir mungkin saya akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan dalam compounding manufacture ya. Jadi pertama itu adalah tantangannya adalah uh, pemisahan dari fase. Karena kadang dari base resin atau material basis, material awal itu kadang seringkali ada ketidakcocokan antara komponen dalam mencampurkannya. Jadi pas waktu pemisahan fase itu ada daerah-daerah yang sifatnya itu dapat berbeda bentuk kayak gitu. Jadi nanti pas waktu di manufacture nanti bisa inkonsisten produknya. Nanti kadang produknya ada yang bagus, produknya ada yang jelek, produknya begini, produknya begitu. Nah itu nggak bagus untuk inkonsistensi dalam suatu manufacture. Jadi solusinya adalah menggunakan polimer dan bahan tambahan yang compatible. Selanjutnya kita juga harus menerapkan teknik pencampuran yang lebih baik dan mempertimbangkan penggunaan apabila memang pengkondisiannya ini tidak kompatibel, jadi kita harus akalin atau kita mesti substitut dengan yang mana seperti itu. Dengan juga memikirkan mengenai cost. Nah, selanjutnya untuk debu dan emisi gas itu juga merupakan problems ya.
Jadi kadang kalau saat pencampuran nih suka kemasukan gitu emisi gas, pengotor atau, debu. Nah, ini juga dapat mengakibatkan masalah terhadap kesehatan pekerja dan lingkungan di polusi. Nah, tindakannya yaitu kita juga bisa menerapkan exhaust, sistem exhaust ataupun pembersih debu di sekitar lingkungan kita. Kita juga bisa menerapkan, menyediakan APD dan menerapkan regulasi untuk keselamatan kerja. Nah, yang terakhir saat compounding ini juga dia sangat sensitif terhadap gesekan. Tadi kan karena gesekan akan, menyebabkan, heat gitu untuk proses pengolahannya. Tantangannya apa? Tantangannya adalah kadang tuh beberapa polimer itu sensitif sekali terhadap gaya gesekan. Apabila gesekannya yang terlalu berlebihan, justru polimernya itu malah dia akan terdeformasi, seperti itu. Justru dia tidak akan, bercampur dengan aditif-aditif yang lain, malah, menghasilkan produk yang sangat berbeda. Oleh karena itu solusinya yaitu kita harus memilih peralatan atau pengolahan yang, meminimalkanlah tekanan gesekan itu. Selanjutnya, kita juga harus memilih laju gesekan yang lebih rendah dan waktu pengolahan yang lebih pendek sehingga ataupun juga kita juga bisa, memilih polimer dengan stabilitas gesekan yang, lebih tinggi jika dimungkinkan, seperti itu. Sekian dari presentasi saya untuk materi, eee, compounding polymers and its additives. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.